Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sesungguhnya kehidupan manusia itu bagaikan sebuah kapal yang berlayar dari sebuah pulau yang bernama dunia menuju sebuah pulau yang bernama akhirat. Dalam perjalanan banyak sekali rintangan yang menghadang. Oleh sebab itulah kapal tersebut harus kokoh luar dan dalamnya. Begitulah kehidupan manusia di dunia ini. Banyak sekali rintangan yang dihadapi, baik itu rintangan dari luar maupun rintangan dari dalam. Rintangan dari luar diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan ketakutan, dengan rasa lapar dan kekurangan, baik itu kekurangan harta, kekurangan jiwa, ditinggalkan keluarga misalnya, dan kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang jikalau mereka ditimpa sebuah musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu milik Allah dan akan kembali kepadanya. Dengan demikian berbagai macam rintangan berupa musibah ini, solusinya adalah ilmu. Harus mengerti bagaimana sabar itu. Kemudian rintangan dari luar juga ada yang berupa kebahagiaan, kenikmatan. Lalu solusinya bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, jikalau kamu bersyukur terhadap nikmatku, niscaya kami akan menambahkan nikmatmu itu. Dan jikalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dengan demikian, solusi jikalau rintangan itu atau ujian yang menghadang kita itu berupa nikmat, berupa kebahagiaan, solusinya adalah syukur. Sehingga kita harus memahami ilmu tentang syukur. Syukur itu adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dengan cara melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Seluruh tubuh kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah berupa ibadah, mengerjakan apa yang Dia perintahkan oleh seluruh tubuh kita. Dan lisan mengucapkan alhamdulillah, memuji, tasbih, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam masalah ini perlu dua solusi yang harus kita pahami, yaitu ilmu sabar dan ilmu syukur. Kemudian juga rintangan itu ada yang dari dalam. Apa itu? Yaitu berupa bisikan-bisikan yang berbisik ke dalam hati kita yang menguatkan hawa nafsu untuk berbuat yang tidak baik,
sehingga muncullah kata-kata kotor dalam hati kita tanpa kita sadari. Bahkan juga mungkin dengan disengaja, karena hawa nafsunya mendukung hal itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka rintangan dari dalam ini berupa kata-kata kotor, menghina orang, muncul rasa dengki, muncul rasa tidak suka sama orang, sehingga muncul hinaan, kata-kata kotor yang keluar dalam hati kita untuk orang yang kita pandang. Kemudian juga muncul rasa riya, takaburnya. Na'udzubillah, ini harus diperangi, dibersihkan. Dengan cara bagaimana? Dengan menenangkan hati kita. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman, mereka itu tenang hati-hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah itulah hati-hati menjadi tenang. Dengan demikian harus memahami ilmu tentang menenangkan hati, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu zikir ini harus benar-benar kita pahami. Zikir dari mulai dia mengucapkan dengan lisan saja, hatinya pertama kali mungkin lupa, goflah. Lalu berlanjut kepada zikir dengan hati yang hudur, hadir kepada Allah, ingat hatinya kepada Allah, sampai hatinya musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau mencapai tingkatan zikir seperti ini, tidak ada dalam hati itu kecuali ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu ini harus menjadi salah satu modal untuk mengkokohkan diri kita, baik luar maupun dalam, sehingga rintangan dari luar dan dalam dapat dihadapi dengan sebaik-baiknya. Lalu ilmu apakah yang harus kita miliki untuk menghadapi berbagai macam rintangan di dunia ini, baik rintangan yang dari luar maupun rintangan dari dalam? Sesungguhnya ilmu yang harus kita miliki ini bagaikan sebuah rumah. Rumah itu ada pondasi, bangunan, dan hiasannya. Pondasinya ilmu itu adalah akidah, keyakinan yang melekat dalam hati bahwasannya Allah itu Sang Pencipta kita, ada, tidak bermula dan tidak berakhir. Dia itu zat yang tidak sama dengan makhluknya, berdiri sendiri lagi tunggal. Dia juga zat yang maha kuasa mengadakan semua makhluk sesuai dengan kehendaknya. Dia zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu, lagi zat yang maha hidup. Dengan demikian dia itu zat yang maha sempurna, mendengar terhadap segala sesuatu tanpa ada yang menghalangi. Bahkan hati juga dia berkata-kata, Allah maha mendengar. Sehingga orang yang meresapi, menghayati, meyakini, merasakan didengar oleh Allah, malu hatinya untuk berkata kotor. Sehingga ada motivasi yang mendukung dirinya untuk mensucikan hati dari kata-kata kotor. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha melihat, sehingga malu seseorang untuk bermaksiat di tempat yang gelap. Kenapa Allah maha melihat? Dia juga zat yang maha berbicara, yang bicaranya tidak ada suara dan tulisan. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah, yang mana suaranya suara kita berucap dan tulisannya itu tinta. Bukan itu kalamullahnya, tapi kalamullah yang termaktub di dalam Al-Quran itu adalah makna yang terkandung di dalamnya, menunjukkan kepada kalamun nafsi, kalamullah yang qadim. Sehingga Al-Quran dikatakan kalamullah, bukan makhluk. Kenapa? Karena sebagai dalil yang menunjukkan kepada madlul, yaitu kalamullah yang qadim.
Dia juga menciptakan malaikat dari cahaya dan memberikannya tugas mengutus para rasul dan memberikannya kitab-kitab kepada mereka yang dia kehendaki. Kemudian juga dia menentukan kapan harinya kiamat yang tidak ada seorang pun dari makhluk yang mengetahui kapan kiamat itu tiba. Namun kita wajib meyakininya. Kemudian juga dia menentukan ketentuan seseorang yang dikenal dengan qada dan qadar. Itu adalah fondasinya ilmu sebagai kekuatan dari dalam untuk mendobrak penyakit-penyakit, rintangan-rintangan yang muncul dari dalam hati kita. Dengan demikian, keyakinan yang seperti ini diperlukan kokoh kuat untuk membersihkan hati rintangan dari dalam, dibarengi dengan mujahadah, sungguh-sungguh dan riyadhah yang diperinci dalam ilmu akhlak. Bagaimana cara membersihkan hati, bagaimana caranya riyadhah, bagaimana caranya mujahadah, bagaimana caranya berzikir yang baik, itu juga dibahas dalam ilmu akhlak yang merupakan hiasan ilmu itu sendiri. Sedangkan yang ketiga berupa bangunan dari rumah. Bangunan ilmu itu juga adalah syariat, yaitu mengerjakan berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sholat, zakat, puasa, ibadah haji dan lain sebagainya. Maka mulailah kita mensucikan diri dari hadas besar dan kecil. Mensucikan hadas besar dengan berniat nawaitu ghusla li rabbil hadatsil akbari am jami'i badani fardlillahi ta'ala. Lalu kita basuh seluruh tubuh kita dengan merata. Lalu kita juga bersuci dari hadas kecil, yaitu dimulai dengan berwudu. Mulailah kita membasuh wajah dengan berniat nawaitu wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardlillahi ta'ala. Aku berniat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mulailah kita basuh wajah, tangan kanan dan tangan kiri sampai sikunya. Lalu basuh sebagian kepala kita, lalu sunnah kita mengusap telinga dan membasuh kaki kanan lalu kaki kiri. Mulailah kita menghadap kiblat, lalu kita baca takbir Allahu Akbar. Di sana kita dibarengi dengan niat mengerjakan sholat yang kita kerjakan sampai salam. Selain itu juga di dalam masalah muamalah kita harus memahami jual beli yang diperintahkan jauh dari riba. Kemudian dalam masalah berumah tangga harus juga kita tahu tata cara berumah tangga dari mulai ta'aruf, khitbah dan nikah. Begitu pula mengetahui jinayah, hukum-hukum bagi mereka yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata cara semua ini dipelajari dengan sejelas-jelasnya dalam ilmu fikih. Dengan demikian, kehidupan kita di dunia ini dalam menghadapi rintangan luar dan dalam harus memperkokoh diri dengan ilmu, dengan akidah, syariah dan akhlak, sehingga dalam akhirnya dia dapat menuju sebuah pulau akhirat dengan selamat husnul khatimah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Amin Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.